Jadi kita buat saja ini variabel. Kita buat variabel ini dengan tipe data boolean yang akan bernilai true. Kemudian menggunakan pengecekan if dot length lebih besar dari di sini kita akan buat batasannya dari 8. Nah, kemudian substring 0,8 titik koma. Di sini artinya jika panjang dari ini yang diinputkan itu lebih besar daripada 8, dia akan menggunakan pengecekan bahwa ini sama dengan ini substring dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 8. Substring sendiri artinya mengambil kata tertentu dari sebuah string yang terdapat di dalam list. Substring ini selalu dimulai dari 0 dan batasannya kita buat sebelah 8. Setelah dilakukan pengecekan, kita akan membuat perulangan. For integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari list ini plus plus. Di dalam pengecekan for ini, kita akan membuat variabel bertipe string dengan nama this1list sama dengan list.substring i, i plus 1. Kalau kita buat pengecekan, if bukan, tanda seruannya bukan this1list dot compare to 0 lebih besar daripada 0 dan this1list dot substring dot compare 9 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita buat hash sama dengan false. Kemudian kita tambahkan break agar jalannya program berhenti sampai di situ. Kemudian kita akan membuat pengecekan kembali if hash this dot if sama dengan invalid.
else atau this that this sama dengan this. Nah, metode setlist ini bisa dibaca dari awal, maka variabel S-list dengan tipe cetak boolean akan menghasilkan nilai true, kemudian dibuat pengecekan jika panjang dari list yang diinputkan itu lebih besar dari 8, maka list akan sama dengan list substring, yang artinya substring itu mengambil beberapa kata yang terdapat dari variabel bertipe string. Di sini yang dimaksud adalah variabel list. Substring selalu dimulai dari 0 dan kata yang kita buat adalah 8. Kemudian dibuat perulangan menggunakan for dengan integer i sama dengan 0. Jadi ini dimulai dari 0. Kemudian dicek apakah i itu lebih kecil daripada panjang dari list. Jika iya, maka i akan ditambahkan atau increment. Kemudian akan ditambahkan variabel siswani dengan tipe cetak string sama dengan list.substring. Di dalamnya bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari i. I ini diambil dari ekspresi dari for yang telah kita buat, yaitu integer i. Dan setiap angkanya itu, setiap satu i, dia akan ditambahkan 1. Nah, variabel siswanis ini akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan menggunakan if, yaitu dengan ekspresi jika dia bukan merupakan siswanis.compare to 0 lebih besar daripada 0 dan siswanis.compare to 9 itu lebih besar sama dengan 0, maka swanis sama dengan false. Maka artinya ini yang dimasukkan tadi yang di awal merupakan boolean swanis true ini, yang tadinya true dia akan berubah menjadi false karena tidak sesuai dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita menggunakan break agar program berhenti sampai di situ. Setelahnya kita buat pengecekan. If swanis ini nanti akan ada dua, yaitu true dan false. Nah, karena sudah dibuat perulangan dan swanis di sini adalah false, maka jika data yang diinputkan merupakan sesuai dengan swanis yang artinya adalah false, maka akan tercetak output invalid. Atau jika swanis bernilai true, maka akan tercetak list yang telah diinputkan. Artinya list yang diinputkan sudah benar dan sesuai. Setelah membuat metode set and get dari list, kemudian selanjutnya kita akan membuat metode set and get dari nama. Yang pertama adalah public string get nama. Kita kembalikan nilai nama. Setelah membuat metode getter, selanjutnya membuat metode set dengan parameter string nama. Di dalam metode set nama ini akan dibuat pengecekan, yaitu dibuat variabel f dengan tipe data string nama substring dimulai dari 0,1 titik upper
itu uppercase, kemudian nama sama dengan substringnya 1, di nama sama dengan nama. Ini error karena harusnya bukan P tapi F. Bisa dijelaskan metode set nama ini. Yang pertama, dibuat variabel S dengan tipe data string sama dengan nama substring dimulai dari 0 dengan batasan 1, berarti dari tipe data string atau variabel dengan tipe data string tersebut diambil dari paling awal, satu huruf dari paling awal untuk dibuat menjadi huruf kapital. Kemudian nama sama dengan variabel S ditambah nama substring dengan awalan 1. Kemudian dia akan menggunakan this set nama sama dengan nama. Artinya this nama yang digunakan di sini sama dengan yang ada di parameter. Setelah membuat metode set dan get dari nama, yang terakhir kita membuat metode set dan get kota, yaitu public string get kota kita kembalikan ke variabel kota. Selanjutnya membuat metode public void set kota. Di dalamnya kita akan menggunakan this kota sama dengan kota dot substring tapi kota dot to upper, karena kita akan membuatnya menjadi huruf kapital semua. Nanti akan terlihat perbedaan dari huruf kapital yang ada di nama dan yang ada di kota. Yang ada di nama akan dibuat kapital pada huruf pertama, tapi kalau yang di kota akan dibuat kapital pada setiap huruf yang diinputkan. Setelah kelas siswa yang kita buat tadi sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat kelas daftar siswa. Sama halnya dengan kelas siswa, kelas daftar siswa juga tidak memerlukan metode main atau void main, karena tidak digunakan untuk menjalankan program, hanya untuk menyimpan metode-metode. Jadi yang pertama, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, di kelas data siswa ini juga kita akan menggunakan tipe data array, yaitu mahasiswa, siswa. Lalu ciri utamanya adalah tanda kurung. Lalu kita buat variabel data. Jadi array-nya ini adalah array yang menggunakan variabel data. Array ini akan disimpan di variabel data, dan data-data yang berupa nama dan kota berada di kelas siswa. Jadi siswa kurung kemudian variabel data. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan integer tata. Tata ini sama dengan indeks atau anggota dari array tersebut. Kemudian karena kita menggunakan file text, maka dari itu kita akan mendeklarasikan file text tersebut.
file text, file titik koma. Jadi kelas file text akan disimpan di variabel file. Selanjutnya, pertama kita akan membuat public daftar siswa dalam kurung parameternya dengan tipe data integer banyak. Nah, IMT banyak ini merupakan konstruktor yang akan menghitung banyaknya anggota yang terdapat di dalam sebuah array. Kemudian kita ketikkan di data sama dengan new siswa dengan konstruktor banyak. Jadi array itu nanti akan berisi data-data yang terdapat dari kelas siswa. Nah, akan dihitung banyaknya melalui konstruktor banyak. Kemudian di data sama dengan 0. Artinya array akan dimulai dari 0. Kemudian di file sama dengan new file text dalam kurung kita masukkan sumbernya yaitu sft slide nama titik slide nama dari empty filenya yaitu pendataan.csv. Selanjutnya kita akan buat isi MHS. Nah, kenapa masih error? Karena kita belum membuat metode isi MHS-nya. Di bawahnya kita akan membuat metode isi MHS-nya, yaitu string public void isi siswa. Jadi diganti ini isi siswa. Kemudian di dalam metode ini akan berisi string ARR merupakan array CSV sama dengan this file data. Baca di sini masih error karena nanti setelah membuat kelas daftar siswa, barulah kita akan membuat kelas dari file text. Jadi nanti akan terbaca apabila kelas dari file text telah dibuat programnya. Jadi dilatih saja, kemudian kita buat tipe data string, row, artinya garisnya, kemudian lagi string, list, nama, kota. Selanjutnya kita buat perulangan, yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 0. Kemudian dicek apakah i lebih kecil daripada ARR CSV, daripada panjang ARR CSV. Apabila iya, maka i akan diinkrementkan. Kemudian kita buat baris terlebih dahulu
array CSV split. Jadi akan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ini sama dengan row ke-0, baris ke-0. Kemudian nama berada di row pertama. Kemudian kota akan berada di row kedua. Lalu kita tampilkan di tambah siswa di dalam kolom berisi nama dan kota. Nah, di baris 24 ini juga masih error karena kita juga belum membuat metode tambah siswa. Maka selanjutnya, sebelum membuat metode tambah siswa, kita akan membuat dulu public void save to file agar data-data yang telah kita inputkan nantinya di dalam form itu dapat tersimpan di pendataan.csv. Public void save to file dalamnya berisi file dalam kurung titik tulis. Nah, metode tulis, metode baca itu juga nanti akan ada di kelas file text. Jadi ini masih akan error sampai kita nanti selesai membuat kelas file text-nya. Kemudian di dalamnya diberi parameter berisi get all siswa. Baris ini juga masih error karena belum ada metode get all siswa. Jadi kita buat terlebih dahulu program-program yang berhubungan dengan file text, selanjutnya barulah kita buat metode-metode yang perlu digunakan. Nah, setelah selesai dengan program yang berhubungan dengan file text, selanjutnya kita akan membuat metode tambah siswa. Public void tambah siswa. Dalamnya berisi string is, string nama, dan string kota. Di dalamnya kita berpengecekan dengan if data lebih kecil daripada this panjang data menggunakan length, maka siswa baru sama dengan new siswa dalam kurung list nama dan kota. Selanjutnya kita panggil this.data dalam kurung list data diinkrementkan sama dengan baru.